Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang sistem koordinasi pada manusia. Kita sering mendengar bahwa yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Manusia memiliki akal sedangkan hewan tidak. Dengan adanya akal, manusia dapat memiliki peradaban yang semakin maju seperti yang kita alami sekarang ini. Nah, akal manusia ini dihasilkan oleh kegiatan salah satu organ tubuh yang paling penting, yaitu otak. Otak nanti akan kita bahas secara mendalam pada subbab sistem saraf ya. Secara umum, sistem koordinasi, disebut juga dengan sistem regulasi, ini merupakan suatu sistem yang mengatur keserasian semua proses yang berlangsung di dalam tubuh manusia. Untuk sistem regulasi ini meliputi sistem saraf, kemudian ada hormon ya atau endokrin, dan nanti ada sistem atau alat-alat indera ya. Nah, berikut pokok bahasan yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama akan kita bahas tadi adalah sistem saraf ya. Kemudian ada sistem hormon dan yang ketiga ada sistem indera. Jadi tiga sistem ini merupakan pokok bahasan utama kita di bab regulasi atau koordinasi ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem saraf. Sistem saraf merupakan bagian dari sistem regulasi yang berperan untuk menerima, menghantarkan, sekaligus memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Jadi, sistem saraf dapat disebut juga sebagai jaringan komunikasi di dalam tubuh. Sistem saraf pada manusia untuk dapat bereaksi terhadap rangsangan, tubuh kita ini memerlukan tiga komponen utama ya. Yang pertama ada reseptor, kemudian sistem saraf dan efektor. Nah, reseptor merupakan ujung-ujung saraf pada alat indera yang akan berfungsi sebagai penerima rangsang dari luar. Kemudian rangsangan yang diterima oleh alat indera ini nanti akan diteruskan melalui saraf sensoris, kemudian diolah di otak. Kemudian dari otak nanti akan diteruskan ke saraf motoris, lalu ke efektor ya. Jadi untuk efektor merupakan organ atau jaringan atau sel yang mampu bereaksi terhadap rangsangan. Jadi tadi tiga komponennya ya. Yang pertama ada reseptor, ini komponen pertama. Kemudian ada sel saraf, ini sel saraf, ini komponen kedua. Dan yang ketiga adalah efektor, ini komponen yang ketiga tadi ya. Sistem saraf pada manusia ini terdiri atas miliaran sel saraf yang disebut dengan neuron. Sel-sel saraf tersebut akan saling bersambungan membentuk jaringan komunikasi yang besar. Nah, untuk sistem saraf atau neuron ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada badan sel. Ini ya, badan sel. Kemudian yang kedua ada dendrit. Dendrit ini, cabang-cabangnya ini. Dan yang ketiga ada akson, ya, ini akson. Untuk badan sel, ini merupakan bagian neuron yang mengandung inti sel. Coba lihat di dalam badan sel ini ada kandungan inti sel. Inti selnya ini sangat besar ya, berbentuk seperti pembuluh dengan membran yang tipis. Nah, selanjutnya ada dendrit. Nih, dendrit. Untuk dendrit merupakan serabut saraf yang pendek dan bercabang-cabang berupa lanjutan plasma. Jadi ini ada lanjutan plasmanya di sini. Ini ada cairan selnya ya. Jadi untuk dendrit ini merupakan lanjutan plasma dan berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke badan sel saraf. Nah, yang ketiga ada tadi akson ya. Akson ini merupakan serabut saraf yang panjang dan umumnya tidak bercabang. Ini berfungsi untuk meneruskan impuls atau rangsangan yang berasal dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Akson ini ya dibungkus oleh pembungkus yang disebut dengan selubung mielin.
selubung mielin. Nih ya, selubung mielinnya ini tersusun dari rangkaian sel Schwann. Pada pertemuan antara selubung mielin yang satu dengan selubung mielin yang lainnya, ini terdapat bagian yang tidak dilindungi oleh selubung mielin ya. Nih, tidak dilindungi. Jadi bagian yang tidak dilindungi oleh selubung mielin ini disebut dengan nodus Ranvier. Selubung mielin ini mengandung fosfolipid yang sangat banyak. Fosfolipid itu adalah gabungan dari fosfat dan lipid ya, atau lemak. Nah, fungsi dari selubung mielin ini selain untuk melindungi akson, dia juga berfungsi sebagai pemberi makanan bagi akson dan sebagai isolator elektris. Nah, selanjutnya untuk si akson ini yang tidak dibungkus oleh selubung mielin, ini yang disebut dengan nodus Ranvier tadi, berfungsi untuk mempercepat penghantaran rangsang. Ujung dari akson ini disebut juga dengan akson terminal. Nah, pada bagian dari ujung akson terminalnya ini lagi, ini terdapat yang disebut juga dengan bongkol sinapsis ya. Ini ada bongkol sinapsis di ujung-ujungnya ini. Nah, bongkol sinapsis ini merupakan pertemuan antara ujung akson yang satu dengan bagian dari dendrit sel saraf yang lain. Jadi nanti di sini ketemu dendrit, kemudian di sini ada badan sel saraf, kemudian di sini ada akson sel saraf yang lain. Ini ya bongkol sinapsis tadi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam neuron. Berdasarkan fungsinya, ini neuron dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama ada neuron sensoris, neuron konektor, dan neuron motoris. Neuron sensoris ini merupakan neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor atau indera ke saraf pusat. Saraf pusat ini otak dan sumsum tulang belakang ya. Selanjutnya ada neuron konektor. Neuron konektor ini disebut juga neuron penghubung. Jadi neuron ini berfungsi untuk menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Terakhir ada neuron motoris. Untuk neuron motoris ini merupakan neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan dari saraf pusat. Tadi saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Ini nanti akan dikirimkan ke efektor. Efektor merupakan alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Selain berdasarkan fungsinya, neuron juga dibedakan berdasarkan jumlah uluran. Berdasarkan jumlah uluran, neuron ini dibagi menjadi 3, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Untuk neuron unipolar ini merupakan neuron yang memiliki satu uluran yang timbul dari badan sel. Jadi di sini ada satu uluran dan ini timbulnya dari badan sel. Untuk neuron bipolar, ini neuron yang memiliki 2 uluran ya. Yang satu adalah akson, yang satunya lagi ulurannya dendrit ya. Jadi di antara badan sel ini ada akson dan ada dendrit. Selanjutnya untuk neuron tipe multipolar ini memiliki satu akson. Di sini ada badan sel, kemudian dia punya satu akson dan memiliki beberapa dendrit. Ini ya, ini beberapa dendrit. Selanjutnya akan kita bahas di proses terjadinya gerak. Nah, salah satu bentuk reaksi terhadap adanya rangsang adalah gerak. Misalnya saat dipanggil namanya, seseorang akan menjawab. Saat ada benda bergerak ke arah mata, secepat kilat, kelopak mata juga akan menutup ya. Gerakan mulut untuk menjawab pertanyaan dan gerakan kelopak mata tersebut ini merupakan bentuk reaksi dalam menanggapi adanya rangsangan. Namun kedua jenis gerak tersebut berbeda. Untuk gerak pertama ini merupakan gerak biasa yang dilakukan dengan kesadaran, sedangkan gerak kedua merupakan gerak refleks yang terjadi tanpa kita sadari. Nah ini ya, ada gerak biasa, ada gerak refleks. Untuk gerak biasa ini disebut juga dengan gerak sadar. Umumnya terjadi lebih lambat daripada gerak refleks karena perjalanan rangsang pada gerak sadar ini melalui proses yang panjang. Mula-mula gerak sadar ini diterima oleh reseptor ya. Jadi rangsangannya diterima oleh reseptor.
Kemudian akan diteruskan oleh neuron sensoris menuju ke saraf pusat. Saraf pusat di sini adalah otak. Nah, kemudian di otak rangsangan ini akan diolah. Hasilnya berupa tanggapan yang nanti akan dikirim ke saraf motoris. Selanjutnya dari saraf motoris akan dilaksanakan oleh efektor atau otot ya tanggapan ini. Nah, untuk gerak refleks ini gerak yang terjadi tanpa sengaja. Misalnya, jika kita tanpa sengaja menyentuh benda yang panas atau tajam, secara otomatis kita akan menarik tangan menjauhi benda tersebut, nah tanpa kita menyadarinya. Ini merupakan salah satu contoh gerak refleks ya. Untuk gerak refleks ini biasanya merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh dan proses terjadinya biasanya lebih cepat daripada gerak biasa. Pada gerak refleks, rangsangan yang diterima oleh reseptor ini akan dibawa ke saraf sensoris, kemudian akan diteruskan ke saraf konektor. Jadi saraf konektor ini berada di sumsum tulang belakang, jadi dia nggak melewati otak ya. Selanjutnya dari sumsum tulang belakang atau dari saraf konektor, rangsangan akan dibawa ke saraf motoris, kemudian akan disampaikan ke efektor atau ke otot. Sistem saraf pada manusia dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi ini terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Untuk sistem saraf tak sadar ini dibagi lagi nanti menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatetik. Untuk sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi akan kita bahas di pembelajaran berikutnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.